ini diangkat langsung oleh Kerajaan Mataram sebagai pemimpin di Probolinggo. Ya. Kemudian ketika Kalau yang Joyolelono yang ketika kolonial masuk baru mengangkat Joyolelono sebagai bupati. Jadi bersamaan. Ya. Intinya Bupati Joyolelono itu diangkat oleh kolonial Belanda. Kemudian yang beliau ini diangkat oleh Kerajaan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna dalam penelusuran seni, sejarah dan budaya lokal yang ada di Probolinggo Raya. Kebetulan kali ini saya berada di Pesarian Agung Kanjeng Adipati Aryo Joyodiproyo, Bupati Kraksan pertama tahun 1927 sampai 1933. Kebetulan beliau wafat tahun 1933. Nah, ini pemirsa yang bikin bingung, kok ada Bupati Kraksan pertama, sedangkan di Kraksan juga Probolinggo, Bupati Probolinggo ada yang masyarakat sebagian besar menyatakan Joyolelono dan juga siapa gitu. Sebentar lagi kita tanya-tanya kepada, sedangkan yang di Kraksan itu Kiai Ronggo. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat, kok bisa ada 3 orang menjadi Bupati Probolinggo yang pertama ya. Nah, ini kebetulan ada Cak Eko, sejarawan. Siap Cak Eko, tos dulu biar semangat ya. Ini Pak Eko Ya Pak. yang menjadi pertanyaan masyarakat, kok bisa di Probolinggo itu ada 3 bupati. Kebetulan Kanjeng Raden Tumenggung Adipati Aryo Joyodiproyo dengan Joyolelono juga Kiai Ronggo yang ada di Kraksan. Itu gimana Cak? Gini. Ini sebenarnya ini dulu ya. Ya. Atau kita tentang Kiai Joyolelono dulu ya. Joyolelono. Sebenarnya bupati pada hidup yang sama dengan Bupati Joyolelono itu ada 2 dulu. Ya. Yang pertama Kiai Joyolelono sendiri ya. Ya. Kemudian KRT Adipati Aryo Joyodiproyo. Ya, di Projo. Nah, ini juga bupati. Nah, ini yang membuat bingung selama ini masyarakat Probolinggo. Kenapa ada 2 bupati di Probolinggo? Ya. Nah, ini sebenarnya tulisan tahun ini agak meleset ya. Meleset atau salah ya. Bisa dibilang salah karena beliau ini hidup bersamaan dengan Bupati Joyolelono. Berarti tahun 1746. Oh, nah, ini sebenarnya harus 1746. Beliau juga menjabat bupati yang ini. Ini bupati pertama kali Kadipaten Banger itu, namun bukan dari sisi kolonial. Nah, ini diangkat langsung oleh Kerajaan Mataram sebagai pemimpin di Probolinggo. Ya. Kemudian ketika Kalau yang Joyolelono yang ketika kolonial masuk baru mengangkat Joyolelono sebagai bupati. Jadi bersamaan. Ya. Intinya Bupati Joyolelono itu diangkat oleh kolonial Belanda. Kemudian yang beliau ini diangkat oleh Kerajaan Mataram. Jadi secara bersamaan, namun pada waktu itu secara birokrasi pemerintahan yang dibuat oleh kolonial, jadi bisa akhirnya yang diakui cuma Kiai Joyolelono. Ini makamnya yang sebelah sana ya. Ya antara itu sama ini, karena kita tidak bisa masuk, tidak bisa membaca. Jadi kenapa ada 2 bupati, bahkan 3? ini dulu agak panas saudara. Oh ya. Saya pakai helm. Sedangkan yang di kalau bicara soal Bupati Kraksan itu hanya ada 1, yaitu Kiai Ronggo. Itu perintis Kadipaten Kraksan. Kiai Ronggo ya, perintis Kadipaten Kraksan. Namun tahunnya tidak segini. Tahunnya itu 1813. Itu Bupati Kraksan.
1813 itu Bupati Keraksan pertama, yaitu Kiai Ronggo. Sedangkan ini bisa di-zoom Mas ya. Ya. Sedangkan ini 1927 1933. Ini sudah masa kolonial. Kolonial. Yang mana Probolinggo dipisah atau dibelah jadi dua oleh kolonial pada tahun 1918. Sedangkan yang ini 1927. Berarti 1923 1918 sudah mulai ada bupati pertama bentukan Belanda. Ya. Bentukan kolonial. Kalau tahun ini sudah melewati 1918 ya. Karena Probolinggo dipecah pertama kali itu pada tahun 1918 menjadi kota dan kadipaten. Ya. Nah ini kayaknya kurang ini bisa dibilang salah ya kalau bupati pertama, karena bupati pertama kali di Probolinggo itu tahun 1918. Ya. Itu yang menurut sisi kolonial. Kalau menurut sisi Indonesia sendiri bupati pertama kali itu 1813. Jadi intinya itu ya. Intinya itu. Sedangkan ini area pesariannya Bupati Joyo Lelono yang juga termasuk Bupati Probolinggo yang pertama pemirsa. Ini area makam Bupati Joyo Lelono yang ada di daerah Sentono, Kram, Probolinggo. Ini posisi menuju ke dalam pesarian. Ini pemirsa, situasi di dalam makam Kiai Joyo Lelono di ruangan tertutup, tepatnya di daerah pemakaman Sentono, Kota Probolinggo. Kondisinya sunyi pemirsa, dalam keadaan terkunci kecuali kita masuk izin sama juru kuncinya. Di situ tertulis tahun 1746 sampai 1768 Kiai Joyo Lelono Bupati Probolinggo. Di sini tempatnya amat sangat sunyi. Tidak sembarang orang boleh masuk tanpa seizin juru kunci. Dan di sini makamnya terlihat sangat bersih. Juga makamnya ditutup tabir. Ini tempat pemakamannya Kanjeng Jimat Bupati kedua Probolinggo pemirsa. Saya akan menelusurinya. Ini pemirsa, makam Bapak Bupati Probolinggo Raden Tumenggung Joyonegoro menjabat tahun 1768 sampai 1805. Ya, wafatnya kondisinya persis di belakang Masjid Agung Kota Probolinggo. Yang ini makam Bupati ketiga dan keempat. Ya, ketiga aja. Ketiga. Yang ketiga tuh yang mana?
namanya Suro Adinegoro, Bupati ketiga Probolinggo, tepatnya juga berada di belakang Masjid Agung Kota Probolinggo. Jadi namanya Suro Adinegoro. Nah, ini berikut keluarganya pemirsa. Berdekatan juga dengan Bupati keempat. Bupati keempat itu ini yang menuju ke Bupati keempat Probolinggo. Nah, di sini masih satu lokasi dengan Bupati kedua dan ketiga. Namanya itu Raden Agung Purbonegoro Buyut Ngambal. Ya. Ibundanya Kanjeng Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo. Kurang lebih ini pemirsa. Ini Bupati keempat Probolinggo. Sedangkan Bupati yang kelima ada di Benteng Mayangan, Kota Probolinggo. Sudah dulu pemirsa, terima kasih sudah menonton sampai selesai penelusuran saya. Mulai dari Bupati pertama Probolinggo, Raden Tumenggung Aryo Joyodiprojo dengan Joyo Lelono, bahkan sampai menuju ke Bupati kedua, Bupati ketiga, juga Bupati keempat Probolinggo. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi dengan saya Lutfi Arjuna di penelusuran berikutnya. Salam satu aspal dan tetap semangat.